Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaifullah Anwar, NRP 11101181044 dengan judul Upaya Penanggulangan Kebakaran pada Gedung. Latar belakangnya adalah bencana kebakaran, prosesnya selalu tidak dapat diperkirakan dan diprediksi sebelumnya. Kapan datangnya, apa penyebabnya, tingkat cakupannya, serta seberapa besar dampak yang ditimbulkannya adalah hal-hal yang tidak bisa diperkirakan oleh kemampuan manusia. Kebakaran sering menimbulkan berbagai akibat yang tidak diinginkan, baik yang menyangkut kerugian material, usaha, kerusakan lingkungan, maupun menimbulkan ancaman terhadap keselamatan jiwa. Kejadian kebakaran dapat terjadi di mana dan kapan saja, salah satunya di bangunan gedung. Rumah sakit termasuk salah satu bangunan gedung umum yang harus menyelenggarakan penanganan terhadap bahaya kebakaran sesuai dengan Kemen PU nomor 10 tahun 2002, di mana setiap bangunan gedung wajib menyelenggarakan dan memenuhi ketentuan pengamanan terhadap bahaya kebakaran, meliputi perencanaan untuk proteksi kebakaran, sarana penyelamatan, sistem proteksi aktif, dan sistem proteksi pasif. Peraturan-peraturan ketiga, yaitu yang pertama UU nomor 1 tahun 1970 tentang kewajiban pemimpin tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja. Kedua, UU nomor 23 tahun 1992. Kewajiban perusahaan dalam memeriksa kondisi kesehatan pekerja dan kewajiban pekerja memakai APD. Yang ketiga, ada UU nomor 13 tahun 2003, segala tentang ketenaga kerjaan seperti jam kerja dan K3. Pembahasan, upaya penanggulangan kebakaran. Suatu gedung harus memenuhi standar berikut dalam penanggulangan kebakaran, yaitu yang pertama, ada sistem alarm kebakaran, kedua, ada sistem pemadam api sprinkler, ketiga, ada alat pemadam api ringan atau APAR, yang ketiga, ada hidran, ketiga, ada jalur evakuasi, dan yang terakhir, ada pedoman ketika terjadi kebakaran. Selanjutnya adalah unit penanggulangan kebakaran. Berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 186 tahun 1999 tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, dalam suatu gedung harus terdapat 4 unit penanggulangan kebakaran, yaitu yang pertama petugas peran kebakaran, kedua regu penanggulangan, tiga koordinator unit penanggulangan kebakaran, terakhir adalah ahli ketiga spesialis penanggulangan kebakaran. Selanjutnya adalah prosedur operasional standar kebakaran. Standar prosedur operasional atau disingkat menjadi SPO disesuaikan dengan Kemen PU nomor 11 tahun 2000. Pada SPO berisi langkah-langkah berikut: pemberitahuan awal kebakaran, pelaksanaan evakuasi dan pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi kebakaran. Selanjutnya adalah sistem proteksi aktif kebakaran. Yang pertama ada alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan meliputi ada alat pemadam air, foam, serbuk kimia, dan yang terakhir itu ada alat pemadam api ringan karbon dioksida. Yang kedua ada hidran, yang ketiga ada sistem pemadam api sprinkler, dan yang terakhir ada sistem alarm kebakaran. Nah, terakhir adalah ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah dalam upaya penanggulangan kebakaran terdapat banyak hal yang harus diperhatikan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah salah satunya perlengkapan proteksi aktif untuk kebakaran yang diantaranya terdapat APAR, hidran, sistem sprinkler kebakaran, dan sistem alarm kebakaran. Saran saya adalah dalam melakukan suatu pekerjaan sangat disarankan dalam memperhatikan ergonomi di lingkungan kerja, terutama dalam perlengkapan ketiga dalam penanggulangan bencana yang mungkin saja terjadi. Ya, itu semua dari saya. Terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.